Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yosinari Prayani, Prodi TBP, Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Angkatan 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan. Kita masuk kepada slide berikutnya. Judul menarik yang saya ambil dalam mata kuliah kali ini yaitu tentang bakteri. Kita tahu bahwa bakteri ini merupakan mikroorganisme bersel tunggal. Berdasarkan bentuk morfologinya dibedakan menjadi golongan Bacillus, Coccus, dan Spirillum. Tubuh dan bertambah banyak dalam kelompok metabolisme aerob dan anaerob. Ini adalah contoh gambar biota yang terkena bakteri, baik itu biota air tawar, air payau, maupun air laut. Kita masuk kepada slide berikutnya yaitu penentuan fenotip bakteri. Fenotip ini merupakan suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh fenotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Pengertian fenotip mencakup berbagai tingkat dalam ekspresi gen dari suatu organisme. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Di sini ada tabel yang merupakan ciri perbedaan relatif antara gram positif dan gram negatif. Slide selanjutnya yaitu pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri ini ada larutan yang digunakan, baik itu kristal violet, iodium, alkohol, dan lain sebagainya. Di sini ada perbedaan reaksi juga, baik itu gram positif maupun gram negatif. Slide selanjutnya yaitu struktur bakteri dan terjadinya resistensi terhadap antibiotik. Di sini ada gambar tentang struktur bakteri, kemudian yang di samping kanan yaitu mekanisme resistensi bakteri terhadap antibiotik. Slide berikutnya yaitu penyakit bakterial pada ikan, vibriosis. Vibriosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio sp. Jenis bakteri yang biasanya ditemukan pada budidaya ikan, khususnya ikan kerapu, adalah jenis Vibrio alginoliticus, Vibrio parahalimicus, dan lain sebagainya. Gejalanya yaitu kehilangan berat badan, berenang di sekitar permukaan air, luka pada permukaan tubuh, dan tubuhnya terlihat berwarna gelap. Pencegahannya menjaga kualitas air yang baik serta padat penebaran yang rendah. Sedangkan untuk pengendaliannya dapat dilakukan perendaman perfuran 1 ppm selama 2-3 jam selama 5 hari berturut-turut, atau perendaman dengan menggunakan acrivalin 8-10 ppm selama 2 jam. Slide berikutnya yaitu penyakit bakterial pada ikan Pseudomonas. Penyakit Pseudomonas ini disebabkan oleh Pseudomonas sp yang menyerang pada ikan kerapu, ikan bandeng, dan ikan nila. Gejalanya yaitu mengalami luka-luka pada bagian sirip dan ekor yang mengakibatkan kematian sebanyak 60%. Bakteri Pseudomonas ini menyerang pada saat kondisi ikan stres akibat fluktuasi suhu yang tinggi, kondisi perairan yang buruk, serta kekurangan nutrisi yang dibutuhkan. Pencegahannya itu dengan food management practice dan pemberian nutrisi. Slide berikutnya yaitu penyakit bakterial pada ikan Streptococcal. Red boil disease menyerang pada ikan kerapu, ikan kakap, dan ikan nila. Penyebab penyakit ini yaitu bakteri Streptococcal sp. Gejalanya itu badan lemah, mengalami ekstropalmia dan hemoragik pada kornea mata, operculum, dan di sekitar mulut dan anus. Pencegahannya itu manajemen kualitas air yang baik, tidak membuang pakan ke perairan untuk yang dipelihara di keramba,
dan penggunaan biotik adalah alternatif terakhir, yaitu pemberian erythromycin 25-50 mg per kilogram berat badan selama 4-7 hari. Slide berikutnya yaitu penyakit bakterial pada ikan, bakterial Gill-Dieses, yang disebabkan oleh bakteri Cytophaga sp, Felixbacter sp, dan Flavobacterium sp. Ini menyerang pada ikan kerapu. Gejalanya yaitu insang banyak menghasilkan lendir dan berwarna kekuningan. Pencegahannya yaitu pengolahan media pemeliharaan dengan baik dan meminimal stres pada ikan akibat rendahnya oksigen dan tingginya amoniak, pemberian vaksin, dan pencegahan timbulnya penyakit. Slide berikutnya yaitu penyakit bakterial pada ikan finrod. Finrod ini ditemukan setelah ikan terinfeksi bakteri Vibrio, disebabkan oleh Vexibacterium maritimus. Bakteri ini menyerang pada benih ikan kerapu. Dapat menyebabkan kematian sebanyak 80%. Gejala klinis yang dapat dilihat adalah perubahan warna sirip, yaitu kehijauan yang mengalami hemorhagi. Slide berikut yaitu penyakit bakterial pada ikan, infeksi Flavobacterium. Di sini menyerang pada ikan mas dan ikan nila. Gejalanya yaitu kerusakan pada sirip ekor dan akan berubah warna menjadi kekuningan. Pada ikan mas menyerang insang dan menjadi perubahan warna menjadi kekuningan. Pencegahannya yaitu dengan perendaman dengan NaCl 0,5% dan kalium permanganat 5 ppm selama 1 hari. Slide berikutnya yaitu penyakit bakterial pada ikan, khususnya ikan mas. Infeksi oleh bakteri Areomonas sp pada ikan mas menunjukkan gejala klinis berupa timbulnya borok atau erosi di sisik tegak pada kulit. Pada ikan gurami yang terserang Areomonas menunjukkan gejala klinis berupa pendarahan di kulit dan pemudaran warna pada filamen insang. Manajemen pemeliharaan yang baik yaitu pengaturan kepadatan ikan yang jumlah pakan dapat mengurangi infeksi karena Areomonas. Slide berikut yaitu penyakit bakterial pada udang, Luminons bacterial dieses. Bakteri ini disebabkan oleh Vibrio harveyii dan Vibrio spendidus. Menyerang pada Paneos monodon, Paneos merguensis, dan Paneos indicus. Gejalanya yaitu larva lemah, berwarna buram, putih, dan biasanya udang berenang di permukaan air di tepi tambak. Pada serangan berat timbul warna kehijauan menyala pada permukaan air, dan apabila dia mati di bawah mikroskop, larva ditumbuhi mitokondria bakterial. Harveyii dicirikan dari tumbuhnya pada media agar padat, akan terlihat menyala, dan pengamatan di ruang gelap. Pencegahannya yaitu treatment air sebelum digunakan melalui sistem filtrasi, menggunakan desinfektan, dan penggunaan probiotik. Berikut adalah penyakit bakterial pada udang non-luminous Vibrio. Penyebab penyakit ini adalah Vibrio parahaemoticus, Vibrio arguellanum, Vibrio damsela, dan lain sebagainya. Kemudian spesies udang yang diserang bakteri ini, jenis tersebut adalah Paneos monodon, Paname, dan Japanicus. Gejalanya yaitu kehilangan berat badan, aeroxia, dan pelebaran di ceratomotor. Warna putih pada abdominal. Pada larva PL
terjadi melanisasi dan nekrosis pada hepatopankreas. Pencegahannya yaitu pemberian nutrisi yang baik, treatment air sebelum masa pemeliharaan yang baik di hatchery maupun di tambak, kemudian penggunaan probiotik, penurunan salinitas, dan penggunaan tandon. Slide selanjutnya yaitu penyakit bakterial pada udang filamentous bacterial disease. Leothrochis sp atau bakteri benang atau bakteri filamen itu menyerang pada Penaeus monodon, Penaeus merguensis, dan Penaeus incidicus. Pengolahan kualitas air yang baik dapat mengendalikan serangan bakteri ini. Pemberian koper 0,15 ppm selama 24 jam dengan air mengalir atau perendaman 0,5 ppm selama 4-8 jam dapat mencegah serangan bakteri ini. Insangnya itu akan berubah warna menjadi kehitaman. Selanjutnya yaitu karakteristik bakteri. Karakteristik bakteri ini ada berdasarkan SNI-nya, Standar Nasional Indonesianya, yaitu Pornan gram, uji motilitas dalam media SIM, dan lain sebagainya. Kemudian ada uji konfirmasinya dari API dan juga uji kerentanan antibiotik, yaitu beberapa antibiotik yang digunakan dalam karakteristik bakteri tersebut. Bisa dilanjutkan dengan sekuensi untuk melihat level spesies. Berikut yaitu pengendalian penyakit melalui pendekatan base management practice, yaitu yang pertama screening induk dan benih, yang kedua pengolahan kualitas air, yang ketiga yaitu vaksinasi atau imunitas spesifik, dan bawaan alami atau imunitas. Kemudian yang berikut yaitu monitoring dan survei. Selanjutnya yaitu bakteri Vibrio sp. Jadi di sini ada dunianya, kelas, suku, marga, jenis. Ini menurut Bergey dalam Buchanan dan Gibbons tahun 1794. Di sini ada gambar gram negatif. Gram negatif ini mempunyai bentuk batang pendek. Kemudian kelompok gram negatif ini dapat dilihat pada gambar berikut. Dan alat geraknya itu flagellum polar. Dan gram negatif ini dia tidak berspora. Berikut ini adalah gambar bakteri Vibrio sp. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber infeksinya. Sumber infeksi yaitu dari kontaminasinya, yaitu inang, pakan, dan peralatan yang digunakan. Pengaruhnya itu berpengaruh pada kualitas air dan lingkungan. Indikasi klinis itu nekrosis pada hepatopankreas dan alat gerak. Pangkanya itu benur, berwarna putih susu, dan nampak bercahaya bila dilihat dalam kondisi gelap. Selanjutnya yaitu patogenisitas, yaitu serangan terjadi secara cepat dan dapat menimbulkan kematian total. Pada tubuh udang akan terlihat kotor dan keropos. Tubuh udang terdapat kerusakan pada insang dan kaki dan ekor. Kemudian mudah menular baik melalui pakan, air maupun aktivitas manusia. Warna pada insang kecoklatan dan hepatopankreas mengerut. Secara hepatologi dilihat hepatopankreas spesies dan usus tengah atau mingut terjadi enteresis hemositik. Slide berikut yaitu gejala klinis. Udang menjadi lemah dan berwarna putih, tidak tembus cahaya. Udang sering berenang di permukaan dan di pinggir tambak. Udang dalam bak dan tambak yang terinfeksi berat nampak bersinar kehijauan ketika dia mati dalam kondisi gelap total. Ketika diamati di bawah mikroskop, jaringan dalam hemocoel
terlihat penuh didapati bakteri Vibrio harveyi aktif. Berikut adalah diagnosis. Penyakit ini dideteksi secara bakteriologikal atau isolasi, purifikasi, dan identifikasi. Histopatologi menunjukkan potongan batang bakteri dalam jaringan tubuh udang yang sakit. Serologi yaitu slide L-glutination dan assimilated liket immunan EC atau ELISA. Slide berikutnya yaitu Aeromonas hydrophylla. Secara morfologis, bakteri Aeromonas hydrophylla ini berbentuk batang pendek dengan ukuran 1,0 sampai 1,5 dan lebar 15,7 sampai 15,8 Bakteri ini termasuk bakteri gram negatif, bersifat motil dan bergerak dengan satu polar flagel. Di sini kita lihat gambar ikan mas yang terkena Aeromonas hydrophylla. Dan bakteri Aeromonas ini umumnya terjadi pada ikan air tawar. Slide selanjutnya yaitu morfologi dan klasifikasi dari Aeromonas hydrophylla. Berbentuk batang bergerak dengan flagel monotit pada ujung sel, bersifat meragikan glukosa, fruktosa, maktosa, dan tetrahydrosa. Terjadi pada asam dan dengan gas. Klasifikasi bakteri Aeromonas hydrophylla ini yaitu filum Protophylleta, kelas Dicencetes, bangsanya Sphedomonas, suku Vibrionaceae, marganya Aeromonas, dan spesiesnya yaitu Aeromonas hydrophylla. Slide selanjutnya yaitu habitat, metabolisme, dan perkembangan dari bakteri Aeromonas hydrophylla, yaitu mempunyai habitat di lingkungan perairan tawar, kemudian merupakan bakteri fakultatif aerob. Bakteri ini bersifat heterotropik, yaitu mampu menghasilkan bermacam-macam persenyawa organik. Perkembangan biakannya itu secara aseksual. Kemudian bakteri ini tumbuh maksimal pada suhu 38-41 derajat Celcius, minimal pada suhu 0-5 derajat Celcius. Tumbuh yang baik pada pH 5,5-9,0. Infeksi Aeromonas hydrophylla ini bersifat sekunder. Kemudian untuk pencegahannya yaitu dengan pemberantasan bakteri Aeromonas ini perlu pengetahuan yang benar tentang morfologi dan klasifikasi. Slide selanjutnya yaitu sumber infeksi dan sifat patogen pada Aeromonas hydrophylla. Infeksi bakteri lamanya bervariasi dari beberapa hari sampai beberapa minggu. Bakteri Aeromonas ini sebagai patogen memiliki endokrin pada dinding selnya sehingga bakteri gram negatif ini mampu membuat gangguan atau kerusakan pada insan. Penularan suatu penyakit yang tergantung pada kondisi fisik, fisiologis, dan serta virulensi dan kualitas patogen yang ada. Bakteri ini ditemukan di dalam insang, kulit, dan ginjal. Gejala ikan yang terserang bakteri ini akan memperhatikan tanda-tanda warna tubuh berubah menjadi agak gelap, terus kulitnya kasar dan timbul pendarahan. Selanjutnya akan menjadi borok. Terus di sini kita akan melihat pengobatan penyakit ikan ini dapat dilakukan dengan pemberian obatan dan antibiotik. Kemudian pencegahannya yaitu dengan pengaturan padat tebar dan penggunaan benih berkualitas. Kemudian manajemen kualitas air dan pakan dan juga
Mulan. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Lain cerita.